Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita lanjut membahas kebotolan bangkai. Jangan bangkai lah, bangkai gitu. Bangkai. Bang. Setelah kemarin dia memutarbalikkan tafsiran dengan mengatakan bahwa Lukas 19 ayat 27 adalah perintah Yesus untuk membunuh musuhnya pada saat ini. Padahal faktanya, perumpamaan itu untuk penghakiman terakhir. Dan kita tahu bersama tujuan bangkai untuk menunjukkan kepada pengikutnya bahwa Yesus itu kejam dan mengajarkan kekerasan. Tapi sayang sekali, sepertinya bangkai sedang jadi remis. Sebelum kita lanjut tanggapi, kita saksikan kengawuran bangkai yang lainnya. Dan dibuktikan di sini, orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu tidak mengakui dia sebagai Raja, tidak tunggu orang itu berani Yesus. Bawa aja orang itu lagi duduk kan, lagi makan pisang goreng ke seret, bawa sini potong. Potong. Ya, saya bilang Bapak Gereja Matthew Henry. Oke, lanjut ya. Siap. Itu sebabnya. Pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 70 Masehi terjadi satu peristiwa di Yerusalem. Namanya Siege, bacanya Siege, S-I-E-G-E, Siege of Yerusalem. Nama kaisarnya Titus, putranya atau anaknya Vespasianus. 70 Masehi masuk, menghancurkan dan merampok bait suci di Yerusalem, dan 1.100.000 orang Yahudi selesai. 100 juta orang Yahudi rungkat. 1.100.000 orang. 1.100.000 orang. 1.100.000 orang Yahudi rungkat. Kok nuduh Islam dan agama teroris sih? Ini gimana sih? Ya? Aduh. Gimana ceritanya? Kenapa dia berani bunuh Yahudi? Karena dia berpikir bahwa Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar? Bung Ade? Iya benar. Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Benar? Benar. Masuk syarat ini di dalam Lukas 19:27, dihajar sama Titus. Kenapa kau tidak mengakui? Aku punya dasarnya. Apa? Untuk membunuh kamu, aku punya dalilnya. Apa? Lukas 19:27. Masuk. Tahun 70 Masehi. Dihajar orang mulai dari depan pintu gerbang Yerusalem, terus masuk sampai ke bait suci, Kifatasela. 1.100.000. Berarti kan Barusan Bangkai mengatakan bahwa Jenderal Titus yang menyerang Yerusalem pada tahun 70 terinspirasi dari Lukas 19 ayat 27. Faktanya Jenderal Titus adalah seorang pagan Romawi dan bukanlah seorang Kristen. Jadi motif dia menyerang Yerusalem tidak ada hubungan dengan agama, tapi motif politik. Pada waktu itu, justru orang Kristen juga menjadi korban, karena mereka harus berlari dari Yerusalem. Karena sebelumnya, Yesus sudah memberikan nubuatan tentang keruntuhan kota Yerusalem. Kita bisa baca dalam Matius 24. Jadi, dalam hal ini bangkai sudah buta sejarah. Justru selama kekaisaran Roma pagan, orang Kristen dibantai. Terbukti, murid-murid Yesus dihukum mati karena iman mereka. Mungkin bangkai belum tahu siapa Kaisar Nero, dan bagaimana kejamnya dia kepada orang Kristen. Siap. kabat. Tuh, pemirsa lihat tuh. Melahim Milkamot chapter 11 klik bukan ada. Pemirsa langsung screenshot. Siap. Habis dibantai orang Yahudi. Habis. Bagaimana orang Yahudi bagaimana mau terima Yesus dari Kristen? Dibantai gara-gara itu. Turun cari yang keempat, Bung Ade. Turun cari yang keempat. Siap. 3, 4. Turun cari yang keempat. Udah? Hitung paragraf ke-6. 1, 2. Oke. Yesus dari Nazaret yang bercita-cita menjadi Mesias dan dieksekusi oleh pengadilan juga disinggung dalam nubuatan Daniel. Seperti di tempat yang sama 11:14 menyatakan, orang-orang vulgar di antara umatmu akan meninggikan diri dalam upaya untuk menggenapi visi tersebut. Tetapi mereka akan tersandung. Mungkinkah ada batu sandungan yang lebih besar daripada kekristenan? Semua nabi berbicara tentang Mesias sebagai penebus Israel dan penyelamat mereka yang akan mengumpulkan mereka yang terpencar dan memperkuat ketaatan mereka terhadap misfot. Sebaliknya, kekristenan menyebabkan orang-orang Yahudi dibunuh dengan pedang, sisa mereka tercerai-berai dan direndahkan, Taurat diubah, dan sebagian besar dunia berbuat salah dan menyembah Tuhan selain Tuhan. Tuh. Dong paksa orang menyembah bukan Tuhan. Iya. Dibunuh Yahudi. Kenapa Yahudi duluan yang dibunuh? Ya, kita nggak tahu. Islam udah berapa yang dibunuh, kita nggak tahu. Kita nggak pernah susun. Orang Islam nggak pernah susun.
Tapi kenapa orang Kristen benci banget sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi nggak pernah terima Yesus. Nggak pernah. Jangankan jadi Tuhan, jadi Nabi, jadi Raja. Ya, nggak pernah diterima sama mereka. Kenapa? Ya nggak pernah terima lah. Ya, karena gara-gara Yesus tuh baca. Sebaliknya, kekristenan menyebabkan orang-orang Yahudi dibunuh dengan pedang. Barusan Bangkai mengutip literatur Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus. Dan juga dalam literatur tersebut, Yahudi mengakui bahwa Yesus dieksekusi oleh pengadilan. Karena maksud mendiskreditkan kekristenan, Bangkai jadi buta matanya. Padahal jika Bangkai dan Aristo ini jujur, literatur Yahudi ini justru sedang membantah kitab suci Bangkai sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam Quran Yesus adalah Mesias, sementara dalam literatur itu, Yahudi katakan, Yesus bercita-cita jadi Mesias. Hal kedua adalah, dalam Quran, Yesus tidak dieksekusi oleh pengadilan, tapi diserupakan. Jadi, literatur yang dipakai Bangkai justru membungkam imannya. Dalam literatur tadi, dikatakan, penyebab orang Yahudi dibunuh adalah Kristen. Tidak ada sedikit pun ajaran Yesus menyuruh untuk membunuh Yahudi. Kalaupun ada orang Kristen yang melakukan itu bukan atas perintah Yesus. Dan hal ini tidak ada hubungannya dengan penyerangan Titus pada tahun 70 Masehi. Faktanya, ketika Yesus disalib, justru dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Berbeda dengan Nabi dari Bangkai. Pada saat terakhir sebelum kematiannya, dia mengutuk orang Yahudi dan Nasrani. Seperti pada hadis yang dikutip oleh website Islam berikut. Detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk Yahudi dan Nasara. Dia mengatakan, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad berikut. Belum dia meninggal, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh di antara mereka robah menjadi masjid. Mereka robah menjadi tempat ibadah. Terjadi perbedaan kontras antara Yesus dan Muhammad. Yesus mendoakan musuhnya sementara Muhammad mengutuk Yahudi dan Nasara. Ya udah klik. Pemirsa ikutin ya. Ini ya Sanhedrin. 43A. Tuh. Ya udah klik. Pemirsa ikutin ya. Ini ya Sanhedrin. Klik, bukan deh. Cari angka 20 kah? 20. Iya, 20. Misna mengajarkan bahwa seseorang pembawa berita keluar sebelum orang yang dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya saja, yakni ketika ia sedang digiring menuju eksekusi, maka memang benar bahwa berita itu keluar. Tetapi sejak awal sebelum terdakwa divonis bersalah, ia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan, tapi bukankah itu diajarkan dalam berita? Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam, dan seorang pembawa berita keluar di hadapannya selama 40 hari memberitakan di depan umum. Yesus orang Nazaret akan dirajam karena dia melakukan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala, dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya, harus maju dan mengajarkan hal itu atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskan dia, sehingga mereka melempari dia dengan batu dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Ternyata Yesus disalib itu di situ. Yesus mati disalib. Bukan. digantung. Dilempari batu dulu, mati, mayatnya diseret, digantung. Dan bukan disalib. Bukan. Digantung. Bukan disalib. Digantung. Kalau kita baca lagi ke arah yang lain di dalam Talmud Targum dan beberapa tulisan Mishnah, itu Yesus digantung di pohon. Pohon. Bahasa Yunaninya sulon. X-U-L-O-N. Sulon. Bahasa Yunaninya. Sulon itu bukan salib, sulon itu pohon. Dan bukan digantung mati karena tergantung, dilempar batu dulu sampai mati. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi mau terima? Aduh, jauh. Kembali lagi Bangkai mengutip literatur Yahudi yang justru membungkam pernyataan Quran yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dibunuh. Buktinya dalam literatur yang Bangkai kutip, orang Yahudi katakan Yesus mati dibunuh.
Sepertinya otak bangkai sudah tertutup oleh kebencian yang dalam terhadap kekristenan. Sehingga dia ambil semua pendapat Yahudi yang mendiskreditkan kekristenan, yang menjadikannya tidak sadar bahwa yang dicapainya tersebut menampau keyakinannya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan terhadap gol bunuh bangkai. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Disclose to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Iya betul. Jadi yang mana ini yang benar? Hei bangke. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.